Pada pembahasan kali ini ya, saya akan coba bahas tema baru ya mengenai QA role in Agile Scrum using Jira atau role QA di dalam Agile Scrum menggunakan Jira. Nah, oke, sebelum membahas lebih lanjut ya mengenai role QA di Agile Scrum, saya mau coba disclaimer dulu Mas ya, latar belakang dari presentasi ini apa sih gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah proses saya sebagai seorang QA belajar mendalami tentang apa itu Scrum, kemudian bagaimana penerapannya di Jira, lalu seperti apa peran QA di dalam proses Scrum Agile tersebut. Nah, lalu yang kedua, pembahasan ini juga bisa sebagai sarana sharing ya untuk teman-teman yang memang sedang mengeksplor mengenai Scrum di Jira, karena memang enggak semua perusahaan yang menggunakan tools Jira. Nah, ada beberapa manajemen tools juga yang secara penggunaannya mirip-mirip dengan Jira ya, seperti apa? Trello, kemudian ada Asana, kemudian ada juga ClickUp dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan ini lebih membahas ya dari sudut pandang seorang QA, di mana kita perlu tahu di bagian mana sih QA berperan melakukan pengujian dalam proses atau aktivitas Agile ya. Nah, lalu untuk pembahasannya sendiri nanti memang akan di-split menjadi beberapa bagian. Selain karena keterbatasan waktu, ya harapannya dengan dibagi menjadi beberapa part, isi dari apa yang disampaikan bisa terdeliver dengan baik ya secara bertahap. Oke, nah kita masuk ke pembahasannya. Langsung aja, apa sih Scrum itu ya? Secara singkatnya, Scrum adalah sebuah metode kerja yang membantu tim untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks dengan cara yang adaptif. Nah, dari deskripsi ini sebenarnya bisa dibilang Scrum itu sebuah kerangka kerja ya atau framework yang cukup luas cakupannya ya, karena tidak menspesifikasikan terhadap satu buah industri atau alias industri teknik saja gitu ya. Nah, terus kemudian Scrum juga bersifat adaptif ya, di mana solusinya itu mungkin saja berbeda dengan rencana awalnya, di mana jawabannya ada berbagai variasi gitu ya. Nah, tergantung dengan kebutuhan selama proses develop atau proses pengembangan. Nah, dengan pendekatan yang fleksibel dan responsif, Scrum membantu tim ya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran Scrum. Nah, di sini langsung kita coba bahas ya, proses aktivitas Scrum itu seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti inilah ya gambaran mengenai aktivitas atau proses penerapan Scrum itu sendiri. Perlu digarisbawahi ya, dalam proses aktivitas Scrum ini semuanya bersifat transparan. Artinya teman-teman di dalam tim tahu apa yang sedang saya kerjakan dan sampai mana proses pengerjaan kerjaan saya masih ada di to-do, di in progress, atau sudah done gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan coba bahas ya secara singkat satu persatu apa aja yang ada dalam aktivitas Scrum. Yang pertama, ini ada sprint ya. Sprint itu adalah sebuah proses develop ya yang memiliki rentang waktu 1 sampai 4 minggu, di mana tim melakukan satu iterasi atau siklus dari proses Scrum. Nah, setiap perusahaan tentu memiliki deadline yang berbeda-beda ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, kan ada yang 1 bulan. Tergantung dari project yang dikerjakan. Nah, lalu kemudian ada sprint planning. Ini merupakan sebuah meeting ya atau diskusi mengenai apa aja sih detail dari project yang akan dikerjakan dalam satu sprint ke depan ya, dalam waktu tadi 1 sampai 4 minggu ke depan. Nah, pada meeting ini umumnya diisi oleh tim-tim yang memang berkaitan dengan pengerjaan project ya, seperti developer, kemudian produk, UI UX, dan QA. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya daily scrum atau biasa juga disebut daily stand up.
yang mana ini merupakan diskusi harian ya untuk tim-tim terkait dalam proses sprint. Umumnya durasi daily itu antara 15 sampai 30 menit ya, dengan agenda mengenai apa aja yang dikerjakan kemarin, terus apa yang akan dikerjakan hari ini, lalu juga ada apa sih kendala yang sedang dihadapi gitu ya. Jadi sebagai tim kita jadi sama-sama tahu tentang progres dari setiap masing-masing role. Lalu yang terakhir itu ada sprint review ya. Itu sebuah meeting yang dilakukan di akhir sprint untuk membahas mengenai apa aja proyek yang sudah atau yang belum selesai. Nah, sehingga teman-teman dalam satu tim bisa saling apa ya, support terkait blocker apa nih yang tengah kita hadapi, gitu ya. Nah, durasi sprint review ini biasanya variatif ya, umumnya antara 1 sampai 3 jam, tergantung seberapa banyak sih kendala yang dibahas. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran mengenai proses atau aktivitas Scrum. Nah, balik masuk ke pembahasan awal tadi ya, mengenai apa sih peran QA pada metode Scrum Agile. Nah, sama seperti halnya dengan software engineer, kemudian ada produk dan desain. Nah, QA juga tentunya memiliki peran khusus ya dalam proses sprint. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai peran QA ya, di dalam Agile Scrum. Nah, yang pertama, apa peran QA dalam Agile Scrum? Nah, dalam konteks Agile Scrum, QA berperan dalam memastikan bahwa produk yang dikembangkan atau yang akan dirilis itu sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan kata lain, QA turut bertanggung jawab ya untuk melakukan pengujian atau pengetesan setiap fitur dalam software secara menyeluruh atau secara end-to-end ya, baik secara UI ya, front end maupun secara back end. Nah, tujuannya tentu untuk mengidentifikasi bug atau defect dan memastikan bahwa semua fitur berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengujian dalam Agile Scrum? Nah, pengujian dalam Agile Scrum dilakukan secara terus-menerus ya selama siklus develop. Nah, setelah fitur berhasil dibuat oleh tim software engineering, maka QA wajib untuk melakukan tes terkait semua fungsional yang ada di dalam fitur tersebut. Jadi dalam proses ini, tim QA bekerja sama dengan developer dan tim produk ya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug ya sepanjang berjalannya sprint. Di mana biasanya QA akan membuat sebuah tiket, sebuah bug tracking sebagai cara kita ya menyampaikan tentang isu-isu yang ditemukan selama proses pengujian. Lalu kemudian yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menguji dalam Agile Scrum? Nah, tentu jawabannya adalah semua anggota tim ya, termasuk QA, engineer, produk, dan anggota lainnya. Masing-masing role ini juga turut bertanggung jawab terkait kualitas produk yang dihasilkan. Jadi, beban tanggung jawabnya bukan hanya di QA, tapi di seluruh tim sesuai dengan role masing-masing. Ya. Namun, perlu digarisbawahi pada posisi ini QA ya, yang memiliki peran khusus dalam melakukan pengujian secara menyeluruh dengan menggunakan Jira ya sebagai alat manajemen project. Nah, tim QA dapat melacak tugas pengujian, kemudian bisa mencatat temuan bugs dan bisa berkolaborasi dengan tim developer dan tim terkait lainnya. Nah, secara keseluruhan ya peran QA dalam Agile Scrum ini menggunakan Jira secara real time project-nya itu sangat penting ya untuk memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh user atau stakeholder. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai apa itu Scrum Agile dan peran QA di dalamnya, kali ini kita akan masuk dalam proses setup akun Jira ya, dan bagaimana sih cara membuat Agile Scrum di Jira. Oke.
kita masuk ke ke websitenya Jira ya, ke Atlassian. Nah, ini udah masuk ke page-nya Atlassian ya, yang Jira Software. Nah, di sini ada beberapa tampilan menu, cuma di sini kita eh, fokus ke sebentar Jira Get It Free. Nah, di sini kita langsung next, di bagian ini kita langsung next. Nah, karena kebetulan saya sudah ada email ya yang secara otomatis terdefault di sini, maka kita hanya memasukkan link URL yang akan kita akses nanti, gitu ya. Contohnya misalnya eh, ke aplikasi biru, gitu ya, .atlassian.net. Nanti kita akan menggunakan web ini ya untuk mengakses board Jira-nya. Oke, kita klik agree. Oke, di sini ada proses daftar ya, create boardnya Jira. Finishing. Nah, ini sudah berhasil terbuat ya, akun board Jira. Nah, tadi sesuai dengan site atau URL yang kita input ya, aplikasi biru.atlassian.net. Nah, di sini ada 3 pilihan ya untuk template project yang akan kita gunakan. Pertama itu ada Kanban, kemudian ada Scrum yang kita bahas tadi, lalu kemudian ada bisnis ya, Jira Work Management. Ini kita pilih Scrum ya, sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Next. Nah, sini kita sudah berhasil masuk ke board Jira. Di sini ada pilihan, pilih ini aja ya. Nah, di sini terdapat beberapa menu ya, di bagian atas ada project, filter, dashboard, themes, dan lainnya. Kemudian di sebelah kiri ada section planning ya. Di dalamnya ada timeline, ada backlog, ada board, sama ada isu. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu yang mengenai detail-detail ini. Yang pertama adalah kita harus membuat project terlebih dahulu, karena di sini secara defaultnya kita secara otomatis memang sudah dibuatkan oleh Jira ya, projectnya My Scrum Project. Nah, ini untuk melihat projectnya ada di sini. Nah, ini project default dari Jira-nya. Untuk melihat all projectnya di sini. Nah, di sini ada button create project ya, untuk membuat project baru kita. Langsung aja klik di sini. Nah, untuk section bagian ini kita pilih yang software development ya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, kurang lebih sama kayak tadi, ada Kanban, kemudian ada Scrum, ada top level planning, kemudian ada bug tracking. Sini kita pilih yang Scrum.
Nah, di sini ada penjelasannya mengenai Scrum, kemudian di sini ada beberapa isu type ya, ada epic, ada story, ada bug, ada task, sama subtask. Nanti juga kita akan bahas ini ya, satu persatu. Kemudian ada workflow-nya juga, ada to do, ada in progress, dan kita bisa custom. Oke, kita use template Scrum. Sini kita pilih yang company manage ya. Nah, di sini kita isi nama projectnya apa. Dia aplikasi biru gitu misalnya. Maka akan eh, otomatis tergenerate ya key-nya. Oke, di sini kita next. Maka project kita berhasil terbuat di sini. Oke, nah, kita skip dulu yang ini. Nah, umumnya ya dalam melakukan sprint itu, ketika membuat project baru, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat epic dulu ya. Nah, eh, membuat epic, oke, sebentar. Nah, share. Nah, setelah berhasil setup Jira dan create Jira Scrum, kita masuk ke eh, pembahasan mengenai perbedaan epic sama user story yang Jira ya. Nah, eh, di sini Epic adalah apa gambaran besar ya tentang fitur atau fungsionalitas yang kompleks. Ini seperti apa ya? Epic itu seperti deretan story lah. Jadi kan di sini ada gambarnya. Epic membawa story, tas, kemudian ada bug. Deretan story ya yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, biasanya Epic ini nggak bisa diselesaikan dalam satu interaksi atau dalam satu sprint. Nah, contohnya misalnya dalam proyek pembuatan fitur aplikasi ya, fitur metode pembayaran. Nah, kita ambil contoh. Nah, bisa menjadi sebuah epic ya yang mencakup berbagai aspek seperti integrasi, kemudian di dalam juga ada apa? Ada sistem pembayarannya ya seperti virtual account atau COD, kemudian juga ini seperti apa gitu ya. Lalu sedangkan user story itu adalah deskripsi singkat ya, kira-kira deskripsi singkat yang ada di dalam Epic tentang kebutuhan atau eh, keinginan user dari sudut pandang user. Nah, ini story ini bersifat lebih spesifik ya dan terperinci daripada Epic. Nah, user story biasanya dapat diselesaikannya dalam satu sprint, berbeda sama Epic tadi. Nah, misalnya dalam konteks project aplikasi e-commerce gitu ya. Contohnya uh, user story bisa kita buat seperti nah sebagai user gitu ya, saya ingin bisa melihat apa histori transaksi di aplikasi untuk melacak status pesanan. Nah, contohnya seperti itu ya story. Jadi dengan kata lainnya perbedaan utamanya antara Epic dan Story itu adalah kalau Epic tadi gambaran besar ya mencakup berbagai fitur atau fungsionalitas, sementara user story itu adalah deskripsi konkret ya tentang kebutuhan atau keinginan user yang dapat diselesaikan dalam waktu tadi satu iterasi atau satu sprint. Lebih seperti itu. Nah, saya akan sedikit contohkan ya cara membuat Epic di sini. Nah, ini kan tadi kita sudah buat project baru. Di sini kita masuk ke timeline. Nah, di timeline ini, oke, di timeline ini kita create epic ya. Nah, di sini ada beberapa timeline ya. Maret, April. Misalnya kita membuat epic login. Nah, kita membuat epic login. Terus selanjutnya kita contoh epic logout. Sini ya kita cari epic logout.
Nah, setelah dibuat, kita masuk ke backlog. Nah, di backlog kita di sini fungsinya adalah untuk membuat story ya. Membuat story, kita klik button create di sini. Di sini ada beberapa pilihan, muncul pop-up dengan beberapa field yang bisa kita isi. Di sini ada tipe isunya apa, ada task, ada story, ada bug, sama ada epic. Kita karena membuat story, kita tulis story di sini. Misalnya sebagai story-nya adalah sebagai user, saya berhasil login, ya, misalnya summary-nya seperti itu. Kemudian nanti bisa diisi deskripsinya ya mengenai si story ini. Kita create. Nah, kita berhasil membuat satu story yang otomatis akan masuk ke backlog ya. Akan masuk ke backlog. Nah, sebagai user saya berhasil login. Karena epic-nya adalah tentang login, maka story-nya juga harus berkaitan dengan si epic yang tadi. Nah, kita bisa tambahkan epic-nya di sini, saling berkaitan ya, login. Ya, kurang lebih seperti itu ya mengenai cara create epic, kemudian create story, dan perbedaan dari keduanya. Ya, mungkin untuk kali ini itu saja penjelasannya, Mas. Eh, Nanti bisa dilanjut untuk part-part berikutnya. Terima kasih. Oke.